SMA Negeri 12 Pekanbaru, sebuah sekolah rujukan nasional dengan komitmen yang kuat terhadap pendidikan berkualitas dan pengembangan karakter. SMA Negeri 12 telah menunjukkan prestasi yang mengesankan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta mencetak siswa-siswa yang selalu unggul dan berprestasi di berbagai kompetisi hingga tingkat nasional. Di balik kesuksesan yang diraih, terdapat guru-guru yang sangat kompeten dan berdedikasi, yang senantiasa mendorong siswa-siswa untuk menggali potensi diri mereka. Dengan ciri khas kegiatan yang beragam, seperti pensi, imtak, kelas meeting, gotong royong, serta kegiatan lain yang dilakukan setiap minggunya, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti tari, silat, basket, futsal, dan lain-lain. Kami memilih SMA Negeri 12 Pekanbaru sebagai lokasi sosialisasi literasi anti korupsi, karena kami percaya bahwa pendidikan pada usia remaja adalah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai penting ini. Kami bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang bahaya korupsi dan mengajak mereka untuk berani mengatakan say no to korupsi. Mari bersama-sama kita dukung inisiatif ini dan mengajak para mahasiswa serta dosen untuk turut serta dalam membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran. Selling I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Come on, Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with the nasty stuff. Halo guys, jadi hari ini kita udah sampai di SMA 12. Tunggu keseruan kami ya. Dadah. Halo guys, jadi kami sudah sampai di SMA 12. Nah, jadi teman-teman, kami mau minta izin dulu nih ke ruangan kesiswaan di SMA 12. Nah, ikutin keseruannya ya. Jadi kami lagi briefing sebelum masuk kelas nih guys. Nah, jadi kami berkesempatan untuk melakukan sosialisasi di kelas 10 SMA nih guys. Jadi ini dia suasana kelasnya dan mereka kelihatan excited banget dari awal kedatangan kami guys. Nah, jadi untuk membuka sosialisasi kita, perkenalkan dulu nih moderator kita. Halo guys, saya Mona. Saya Hazel. Kami berdua sebagai moderator. Karena tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi sejak dini, mengembangkan kepekaan terhadap korupsi di kita dan membangun generasi yang berani melawan korupsi. Merupakan materi yang disampaikan oleh Kak Suci. Jadi di sini kita akan mengenalkan dulu nih, apa sih definisi korupsi secara sederhana dan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka. Jadi kami sengaja menggunakan pendekatan atau contoh yang terdekat dari lingkungan mereka serta situasi mereka, agar mereka dapat relate dan muncul rasa emosional nih jika terjadi korupsi di sekitar mereka, sehingga mereka dapat mencegah. Jadi, apakah tidak ada lingkungan yang bisa dibantu dengan korupsi? Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh di sekitar yang bahkan teman-teman tuh gak sadar bahwa yang kan, tapi kalian tuh di semua itu dibayar. Penyalahgunaan dana bos. Jadi ada yang tahu nggak dana bos itu apa? Nah ya, jadi dana bos itu fasilitasnya gimana? Memadai nggak? Sedangkan oknum nih yang memanfaatkan itu tidak untuk sekolah tapi untuk kepentingan pribadi. Minta uang untuk
Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kasus dia itu apa? Sebenarnya dia itu selalu itu dia apa nggak sih? Setelah mengidentifikasikan arti korupsi serta contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan mereka, kita harus tahu juga nih bagaimana cara mengidentifikasikan tanda-tanda korupsi yang akan disampaikan oleh Dahlia. Saya Dahlia, jadi di sini saya melanjutkan materi yang kedua. Oke, apa aja tanda-tanda korupsi tersebut? Lingkungan sekolah yaitu pengumpulan dana yang tidak transparan, laporan keuangan yang tidak jelas. Seperti yang sudah Kakak Suji tadi sampaikan, contohnya jika teman-teman di sini yang ikut ekstrakurikuler nih, lalu ada diminta untuk pemungutan biaya, padahal kan udah difasilitasi oleh sekolah. Pemungutan lihat berbagai keperluan. Lalu di lingkungan masyarakat, pelayanan publik meminta biaya tambahan. Proses administrasi yang dapat dilakukan dengan ruang perizinan. Ruang perizinan itu maksudnya stop-stopan. Agar KTP kalian nih biar cepat diproses, maka kalian menggunakan biaya tambahan untuk membayar pegawai administrasi tersebut. Kita harus melakukan aksi nyata untuk mengantisipasi korupsi yang ada di sekitar kita. Awasi pengguna dana di sekolah, membuat sistem pelaporan yang transparan untuk kegiatan sekolah seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler seperti ekskul. Berani menolak dan melaporkan kecurangan, mengingat dengan orang disediakan jika terdapat kegiatan korupsi dan mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Dan saya Muhammad Dafa Gibran, saya pemateri yang ketiga. Nah, di sini saya menjelaskan gimana sih cara melaporkan tindakan korupsi itu. Nah, di sini tiap sekolah itu pasti ada kotak saran dan pengaduan. Yang kedua itu kepada guru BK ataupun wali kelas. Nah, di sini guru BK itu bukan hanya untuk siswa-siswa yang bandel nakal aja ya. Kita saran, meminta masukan, ataupun support mental yang ada juga. Nah, yang ketiga itu pada keluarga atau orang tua. Dan keluarga adalah orang yang terdekat. Itu bisa ada laporan kepada orang tua, nah orang tua bisa melaporkan ke pihak keluarga. Yang kedua ini perlindungan pelapor. Mulai bukti yang kuat, fotonya kayak ada bukti nyatanya lah, ataupun ada kesaksiannya dari teman-teman sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Pasti lembaga-lembaga yang menerima pengaduan korupsi itu pasti menjaga kerahasiaan pelapornya. Yang ketiga itu adalah mencari dukungan dari guru atau guru pembimbing atau keluarga. Saya berjanji hidup jujur dan berani menolak korupsi dalam bentuk apapun. Kan dengan aksi nyata dan aktif mengajak teman untuk berbuat yang benar. Ingat, perubahan dimulai dari kita sendiri. Bersama kita bisa mewujudkan Indonesia bebas korupsi, berani, jujur, dan bebas. Selanjutnya kita akan masuk ke presiden yang akan disampaikan oleh Kakak Fadia dan Abang Egi. Halo semuanya, jadi di sini kami bakal melakukan hal yang menyenangkan loh. Kira-kira apa ya? Yaitu kuis. Siapa yang berani maju ke depan? Simpulkan atau apa yang kita dapat dari materi yang telah kami kasih dan simpulkan sampaikan. Jadi tadi bisa Jadi, selain PPT sebagai media pembelajaran, di sini kami juga memberikan video edukasi nih guys tentang korupsi dan bagaimana korupsi itu bisa dicegah mulai dari keluarga sendiri. Dari video yang kami tampilkan tersebut, kami ingin siswa dapat menyimpulkan apa sih isi video tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua yang dari video yang tayangkan, siapa yang bisa simpulkan video tersebut? Korupsi dapat dianggap sebagai virus yang dapat menyebar ke seluruh Indonesia atau negara kita ini. Kita dapat mencegahnya dimulai dari keluarga kita sendiri.
dapat dengan cara menghindari memakai uang yang hasil korupsi. Sebelum kita mendapatkan akibatnya, yaitu ditangkap polisi atau mendapatkan jerat. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Kalau ada yang bisa jawab langsung aja teman-teman. Berikan 3 contoh korupsi yang ada di sekolah. Tadi kan dari paparkan di Contoh kasus korupsi di sekolah yaitu penggelapan uang, penyontek, sama dan terus dia melebih-lebihkan Pertanyaannya itu apa saja tanda-tanda korupsi yang ada di sekolah? Jadi yang pertama itu penggunaan dana yang tidak transparan, yang kedua itu pemungutan liar berbagai aktivitas, dan yang ketiga itu adalah penggunaan data yang tidak jelas. Yang terakhir yaitu dari PPJ yang akan jelaskan tadi itu, apakah teman-teman bisa menjelaskan apa itu korupsi? Dari pihak sekolah seperti penyalahgunaan uang dan sebagainya. Sesi kuis udah berakhir, saatnya kita bagi-bagi hadiah nih ke teman-teman yang udah pada jawab, pada pinter-pinter banget guys. Setelah sesi kuis berakhir dan juga pembagian hadiahnya, saatnya kita melakukan sesi dokumentasi dulu guys, sebelum pada pisah sama adik-adiknya. Finally, sebagai penutup, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen. Jadi maksud kami mau mewawancara Ibu itu terkait mata kuliah Pancasila dan kegiatan sosialisasi literasi anti korupsi kami Bu. Jadi kami ingin bertanya Bu, bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang literasi anti korupsi ini yang harus kita terapkan kepada siswa gitu Bu? Bagaimana perannya Bu? Oke, jadi kalau untuk literasi itu saya rasa mau program apa saja, mau tema apa saja, itu untuk siswa itu perlu ya. Karena dari program literasi lah siswa bisa mengetahui apa yang terjadi pada dunia luar kan. Kalau ini kan khususnya anti korupsi nih. Jadi pengetahuan umum itu terkadang kan kita dapatkan dari mana saja. Cuman yang paling penting kan dari membaca. Nah pada saat ini membaca, minat membaca mungkin agak kurang bagi siswa kita kan. Karena pengaruh perkembangan zaman, gadget dan segala macamnya sehingga minat baca kurang. Tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu penghalang karena literasi sekarang itu program literasi sekolah pun ada program pendukung karena setiap hari itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh. Jadi program literasi itu di hari Selasa dan di hari Kamis. Kalau Senin kan upacara bendera, di hari Selasa dan di hari Kamis itulah siswa dikasih waktu 15 menit untuk membaca berita apa saja atau membaca buku apa saja yang berkaitan dengan minat baca mereka. Nah, tapi kalau misalnya khusus tentang masalah korupsi ini, selain dari literasi seperti itu, pengarahannya pada mata pelajaran. Kan di mata pelajaran itu kalau saya pribadi pun ngajar sosiologi ya. Jadi kalau masalah korupsi itu kan di permasalahan sosial. Di pelajaran tersebut Ibu selipkan bagaimana caranya supaya dalam tanda kutip memaksa siswa untuk membaca. Jadi Ibu suruh mereka mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan korupsi atau anti korupsi, bisa di YouTube, bisa di Google, kemudian mereka print
kemudian dibawa ke sekolah, besoknya kita bahas bersama-sama. Jadi kalau misalnya urgent atau tidak, penting atau tidak, Ibu rasa program literasi khususnya untuk korupsi ini penting sekali. Karena sekarang kan kalau boleh kita tahu, korupsi itu dari hal yang terkecil kan. Jadi itu tadi dari mereka mulai kita ajari dari hal yang kecil dulu, baru nanti ke hal yang lebih besar. Jadi itu tadi literasi untuk korupsi itu penting supaya nanti di kedepan hari mereka tahu apa sanksinya, apa hukumannya. Jadi minimal perilaku korupsi tadi mulai berkurang. Oke Bu, nah yang terakhir Bu, berhubung kami sudah selesai mengadakan kegiatan sosialisasinya, apa tanggapan Ibu terkait kegiatan kami Bu, kegiatan sosialisasi kami Bu? Jadi kegiatan sosialisasi anti korupsi ini sangat positif kan, sangat positif sekali karena kalau bisa sih lebih sering frekuensinya supaya itu tadi kalau misalnya kami guru sudah, jadi ada penguatan dari yang lain gitu. Karena itu bilang tadi anak-anak kita ini nih, adik-adik kalian ini nih memang butuh hal-hal penyegaran seperti ini. Kalau sama guru mungkin bosen kan, boring kan. Kalau sama kakak-kakak mungkin kelihatannya fresh, lebih semangat mereka. Jadi kalau menurut Ibu sih bagus, kalau bisa frekuensinya lebih ditingkatkan lagi. Oke Bu, oke sekian dari video kami dan kami sekarang bersama dengan Ibu Rina. Iya, Ibu Rina. Jadi Ibu Rina ini mengajar sosiologi, mata pelajaran sosiologi di SMA 12 Pekanbaru. Terima kasih ya Ibu waktunya. Senang bisa membantu ya. Iya. Thanks for watching guys. Under the double decker